Pada abad ke-15, saat Nusantara masih terpecah dalam berbagai kerajaan Hindu-Buddha, angin perubahan mulai berhembus dari arah barat. Gelombang pedagang Muslim yang datang dari Timur Tengah membawa lebih dari sekadar rempah-rempah, mereka membawa agama Islam. Salah satu daerah yang menjadi pusat penyebaran Islam adalah wilayah Demak di Jawa Tengah. Demak, yang kala itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit, menjadi saksi kelahiran seorang tokoh yang kelak menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa, Raden Patah. Raden Patah lahir sekitar tahun 1455, di penghujung kejayaan kerajaan Majapahit. Ia adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang putri Tionghoa bernama Siu Banci. Meski terlahir dalam lingkungan kerajaan, nasib membawanya menjauh dari istana dan mendekatkannya pada dunia yang berbeda, dunia Islam. Sejak kecil, Raden Patah diasuh oleh kalangan Muslim, yang mengajarkannya ajaran Islam serta nilai-nilai keberanian dan keadilan. Nama Raden Patah sendiri bermakna pecah, seakan melambangkan perpecahan antara dunia lamanya di Majapahit dan dunia barunya sebagai seorang Muslim. Namun, dari perpecahan itu, lahirlah seorang pemimpin yang mampu menyatukan berbagai golongan di bawah panji Islam. Perjalanan hidupnya adalah cermin dari transformasi Jawa, dari kebesaran Hindu-Buddha menuju kejayaan Islam. Ketika Raden Patah masih kecil, ayahnya, Brawijaya V, memutuskan untuk mengirimnya ke wilayah Demak. Hal ini dilakukan demi melindunginya dari konflik politik di istana, di mana intrik dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Di Demak, ia diasuh oleh ulama setempat, yang memperkenalkannya pada ajaran Islam dan pendidikan spiritual. Kehidupan di Demak jauh berbeda dari kehidupan istana Majapahit yang penuh kemewahan. Raden Patah tumbuh di lingkungan yang sederhana, tetapi kaya akan nilai-nilai keagamaan. Para ulama yang mengasuhnya melihat potensi besar dalam diri pemuda itu. Mereka membimbingnya dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa ia adalah calon pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi tanah Jawa. Seiring bertambahnya usia, Raden Patah mulai menunjukkan bakat kepemimpinannya. Ia tidak hanya menjadi murid yang cerdas, tetapi juga seorang pemuda yang disegani oleh teman-temannya. Kepribadiannya yang karismatik dan kearifannya dalam mengambil keputusan membuatnya dihormati, baik oleh sesama pemuda maupun oleh para ulama. Setelah dewasa, Raden Patah mulai mengukuhkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Dengan bimbingan para ulama dan dukungan masyarakat, ia memutuskan untuk membangun sebuah pesantren di wilayah Demak. Pesantren tersebut bukan hanya menjadi tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi pusat pertemuan bagi berbagai tokoh masyarakat yang ingin memajukan Islam di tanah Jawa. Wilayah Demak semakin berkembang di bawah kepemimpinan Raden Patah. Dari sebuah wilayah kecil yang awalnya berada di bawah pengaruh Majapahit, Demak perlahan-lahan berubah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang penting. Raden Patah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, sehingga ajarannya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, perjuangan Raden Patah tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tantangan dari kerajaan Majapahit yang masih memegang kendali atas sebagian besar Jawa. Meski begitu, Raden Patah tidak pernah menyerah. Dengan dukungan para wali, terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, ia terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya, membangun sebuah kerajaan Islam yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1478,
Majapahit mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Perebutan kekuasaan di dalam istana semakin melemahkan kerajaan, sementara pengaruh Islam semakin kuat di berbagai wilayah. Melihat peluang ini, Raden Patah dengan dukungan para wali dan masyarakat Demak memproklamasikan berdirinya Kesultanan Demak. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kesultanan Demak tidak hanya berdiri sebagai kerajaan baru, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan Islam di tanah Jawa. Raden Patah menjadikan Demak sebagai pusat dakwah Islam, yang menyebarkan ajaran agama ini ke berbagai wilayah di Nusantara. Ia juga memperkuat perekonomian kerajaan dengan menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan internasional, menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Keberhasilan Raden Patah dalam mendirikan Kesultanan Demak tidak terlepas dari dukungan para wali. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan wali lainnya tidak hanya membantu dalam menyebarkan Islam, tetapi juga memberikan nasihat kepada Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya. Kerjasama antara raja dan para wali ini menjadi kunci keberhasilan Kesultanan Demak. Meski Kesultanan Demak telah berdiri, hubungan dengan Kerajaan Majapahit tidaklah harmonis. Sebagai bekas bagian dari Majapahit, Demak masih dianggap sebagai wilayah yang harus tunduk pada kerajaan Hindu-Buddha itu. Hal ini memicu ketegangan antara kedua pihak, yang akhirnya berujung pada perang terbuka. Raden Patah memimpin pasukan Demak dengan penuh keberanian. Meski harus melawan kerajaan yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya, ia tidak ragu untuk memperjuangkan kedaulatan Demak. Dalam perang tersebut, Raden Patah tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang cerdas dan dukungan moral dari para wali. Perang antara Demak dan Majapahit berakhir dengan kemenangan Demak. Kekalahan Majapahit menandai berakhirnya era kejayaan Hindu-Buddha di Jawa dan awal dari era kejayaan Islam. Meski demikian, Raden Patah tidak merayakan kemenangan ini dengan euforia. Ia justru mendedikasikan kemenangan tersebut untuk menyebarkan ajaran Islam dan membangun perdamaian di tanah Jawa. Setelah memenangkan perang, Raden Patah fokus membangun Kesultanan Demak sebagai pusat peradaban Islam. Ia mendirikan Masjid Agung Demak, yang hingga kini menjadi salah satu simbol kejayaan Islam di Jawa. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Raden Patah juga memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Ia menjalin aliansi dengan Kerajaan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka, menciptakan jaringan perdagangan dan keagamaan yang kuat. Hal ini membuat Demak menjadi salah satu kekuatan terbesar di Nusantara pada masanya. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak menjadi kerajaan yang makmur dan damai. Ia berhasil menyatukan berbagai golongan masyarakat, baik yang berasal dari latar belakang Hindu-Buddha maupun Islam, di bawah satu panji. Kesuksesannya tidak hanya diukur dari luas wilayah kekuasaannya, tetapi juga dari pengaruhnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Meski Kesultanan Demak telah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raden Patah, tantangan internal mulai muncul. Beberapa bangsawan yang dulunya mendukung Raden Patah merasa tidak puas dengan posisi mereka di pemerintahan. Selain itu, ada pula konflik kecil yang terjadi antara para bangsawan lama yang masih terpengaruh tradisi Hindu-Buddha dengan para pemimpin baru yang membawa semangat Islam. Raden Patah menyadari bahwa persatuan adalah kunci kelangsungan Kesultanan Demak. Dengan bijak, ia mengundang para wali untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dalam berbagai musyawarah, para wali,
terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel, memberikan nasihat berharga tentang pentingnya toleransi dan kerjasama. Raden Patah menggunakan pendekatan ini untuk meredakan ketegangan dan mempersatukan kembali rakyatnya. Meski berhasil mengatasi banyak tantangan, Raden Patah tetap waspada terhadap potensi konflik yang bisa kembali muncul. Ia terus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, memastikan bahwa semua golongan merasa dihargai. Langkah-langkah ini berhasil menjaga stabilitas Demak dan memperkokoh fondasi kerajaan Islam pertama di Jawa. Salah satu keistimewaan Raden Patah adalah hubungannya yang erat dengan para wali songo. Mereka tidak hanya menjadi penasihat spiritual, tetapi juga mitra dalam pemerintahan. Para wali membantu Raden Patah dalam menyusun kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam, namun tetap menghormati tradisi lokal. Sunan Kalijaga, misalnya, sering membantu Raden Patah dalam menyusun strategi dakwah yang efektif. Ia menggunakan pendekatan budaya, seperti seni wayang dan tembang, untuk menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Jawa. Dengan cara ini, ajaran Islam diterima tanpa penolakan yang berarti, bahkan oleh masyarakat yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha. Sunan Ampel, di sisi lain, berperan sebagai pembimbing spiritual bagi Raden Patah. Ia memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga akhlak sebagai seorang pemimpin dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hubungan yang harmonis antara Raden Patah dan para wali ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Kesultanan Demak dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Di akhir masa pemerintahannya, Raden Patah mulai mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangannya. Ia memberikan pendidikan agama dan kepemimpinan kepada anak-anaknya, memastikan bahwa mereka memahami nilai-nilai Islam dan pentingnya menjaga persatuan. Salah satu putranya, Pati Unus, kelak menjadi penerusnya dan dikenal sebagai seorang pejuang yang gagah berani. Raden Patah juga memastikan bahwa fondasi Kesultanan Demak cukup kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ia memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, membangun infrastruktur yang mendukung perdagangan, dan memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Dengan langkah-langkah ini, ia meninggalkan warisan yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga spiritual dan kultural. Meski usianya semakin menua, semangat Raden Patah tidak pernah surut. Ia terus berkeliling wilayah kekuasaannya, mendengarkan keluhan rakyat, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan. Sosoknya yang rendah hati dan peduli membuatnya dicintai oleh rakyat dari berbagai lapisan. Raden Patah wafat sekitar tahun 1518, meninggalkan warisan yang sangat besar bagi Nusantara. Kesultanan Demak yang ia dirikan menjadi tonggak awal penyebaran Islam di Jawa dan wilayah sekitarnya. Para penerusnya melanjutkan perjuangannya, meski dengan tantangan yang berbeda di setiap masa. Nama Raden Patah tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai seorang pemimpin yang visioner, bijaksana, dan penuh semangat juang. Masjid Agung Demak yang ia dirikan menjadi saksi bisu kejayaannya dan terus digunakan hingga kini sebagai pusat ibadah dan dakwah. Karya-karyanya dalam menyebarkan Islam tidak hanya mengubah Nusantara, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kisah Raden Patah adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari seorang individu yang memiliki visi dan tekad yang kuat. Ia tidak hanya menjadi simbol transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam,
tetapi juga menjadi teladan tentang bagaimana seorang pemimpin harus melayani rakyatnya dengan tulus. Hingga kini, warisannya terus dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia.